Oke, selamat pagi, selamat datang di Jurnal Saham Indonesia. Ya, kami di sini akan memberikan rekomendasi dan analisa saham yang nantinya akan bisa dipakai oleh teman-teman di hari Senin, ya, tanggal 25 Januari. Dan ini untuk rekomendasinya kami hanya memberikan pandangan buat teman-teman, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan, karena keputusan investasi ada di investor masing-masing. Nah, untuk WL saham tanggal 25 Januari nanti, itu kami tidak terlalu banyak karena memang untuk sekarang marketnya lagi galau ya, karena memang IHSG turun lumayan dalam di angka 2%, minus 2%. Jadi hasil pengecekan dari haki saham sendiri itu hanya sedikit ya. Dan itu untuk sahamnya ada link itu untuk connect fast trade, untuk button fish ini masih di care. Kemudian untuk saham pilihannya itu PNI. Dan untuk TP-nya sendiri itu kondisinya target di 2-3% saja dan SL di 2%. Tolong analisa kembali terkait saham yang kami rekomendasikan ke teman-teman. Kemudian untuk WL ini dipakai hanya untuk 1 hari, jika memungkinkan bisa di hold, dan tolong cek ya, money manajemennya agar kedepannya masih bisa trading. Dan ini untuk outlook IHSG, jadi untuk kondisi per kemarin di hari Jumat, IHSG menyentuh di angka 6288, itu batas resisten 0 berdasarkan dari Fibo 0, dan itu kondisinya ada kemungkinan akan turun kembali untuk menutupi gap yang ada di bawah yang diwarnai warna pink. Jadi minggu depan tolong waspada. Dan ini merupakan hasil evaluasi untuk trading plan di tanggal 22 Januari kemarin. Jadi untuk Arto sendiri itu saat itu kita rekomendasikan buy di 6.200, TP1 di 6.300, TP2-nya di 6.400. Kemudian BWPT saat itu kita rekomendasikan buy di 141, TP1 di 142, TP2-nya 146. Kemudian untuk sen sendiri B1 180, kemudian TP1-nya di 184, TP2-nya 186. Ya, ini hasilnya. Jadi untuk Arto sendiri maksimal profit di 4,83%, mencapai 6500 melewati TP2. Kemudian untuk BWPT itu maksimal profit di 2,12%, price-nya di 144 ya, melewati TP1. Kemudian untuk sen sendiri itu maksimal profit di 2,2%, itu di price-nya di 184. Kemudian berikutnya itu Diva. Jadi saat itu kita rekomendasikan buy di 2540, TP1-nya di 2580, TP2 di 2620, EPMT B-nya di 2550, kemudian TP1-nya di 2590, TP2 di 2630. Untuk INTP itu B di 15325, TP1 di 15900, TP2-nya di 16125. Nah, untuk evaluasinya sendiri, untuk Diva sendiri tidak mencapai target ya. Tidak mencapai target. Kemudian EPMT juga tidak mencapai target karena menyentuh di 2560 saja. Kemudian untuk INTP sendiri hanya mendapatkan maksimal profit di 1,46, price-nya di 15500. Kemudian berikutnya ada IPCC. Saat itu kita rekomendasikan buy di 840, TP1 di 855, TP2 di 870, JSKY buy di 242, TP1 di 248, TP2-nya di 250, KBLI buy-nya di 416, TP1-nya di 424, TP2-nya di 430. Kemudian untuk hasil tradingnya itu untuk IPCC sendiri alhamdulillah maksimal profit di 7,14%, price-nya di 900 melewati TP2. Kemudian untuk JSKY itu menyentuh di 246, maksimal profit di 1,65% saja. Kemudian untuk KBLI itu
maksimal profit di 0,9% saja dengan kondisi menyentuh di 420. Kemudian berikutnya ada link, itu saat itu rekomendasi buy di 3010, TP1 3060, TP2 di 3110, LPKR buy di 222, kemudian TP1 di 226, TP2 di 230, TPGL buy di 153, TP1 di 156, TP2 di 159. Kemudian untuk hasilnya sendiri, itu untuk link sendiri alhamdulillah mencapai maksimal profit di 6,31, menyentuh price di 3200 melewati TP2. Kemudian untuk LPKR sendiri maksimal profit di 1,8%, menyentuh di 226, menyentuh TP1. Kemudian untuk PPGL itu maksimal profit alhamdulillah di 7,2%, menyentuh angka 164 melewati TP2. Kemudian berikutnya ada Soci, saat itu kita rekomendasikan buy di 262, kemudian TP1 nya di 268, TP2 di 272, Tama buy di 97, TP1 nya di 99, TP2 di 101, Tebik buy di 2250, TP1 di 2290, TP2 di 2320. Nah, untuk hasil trading di hari Jumat kemarin, untuk Soci sendiri yaitu maksimal profitnya di 1,52% saja, menyentuh di angka 266. Kemudian untuk Tama sendiri itu maksimal profit di alhamdulillah di 15,46%, menyentuh di 112 melewati TP2-nya di 101. Kemudian untuk Tebik sendiri NG ya. Berikutnya ini ada Tifas, untuk B-nya di 400, TP1-nya di 408, TP2-nya di 414, kemudian Tins B-nya di 2360, TP2-nya di 2400 dan TP1-nya di 2400, TP2-nya di 2440. Nah, untuk evaluasi trading plan hari Jumat kemarin, Tifas itu di suspend ya. Kemudian Tins sendiri maksimal profit hanya di 1,25%, menyentuh di 2390 saja. Jadi untuk evaluasi trading tanggal 22 Januari itu kondisinya 8 NG, 9 OK, jadi sehingga akurasinya di 52,9%, dan ini kondisinya saat market bearish ya, dimana IHSG saat itu di hari Jumat kemarin minus 2%. Jadi minta bantu buat teman-teman semua, jika teman-teman menyukai channel ini, tolong subscribe-nya dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Dan kami minta bantu untuk sharing channel kami ke teman-teman yang lain. Harapannya kita bisa cuan bareng-bareng. Trading plan tanggal 25 Januari akan kita share di next slide. Dan ingat kondisinya ini akurasi 50% sampai 100%. Minta bantu buat teman-teman, kenapa sih harus memilih channel kami? Karena kondisinya di channel kami itu menampilkan data akurasi trading itu 50% sampai 100%. Kemudian di channel kami memberikan pilihan saham yang berkualitas, yang baik itu untuk saham lapis 3, 2 ataupun 1. Itu kondisinya jika beruntung itu bisa mendapatkan profit lebih dari 10%. Bahkan ada beberapa pilihan saham yang kami sharekan ke teman-teman yang kondisinya arah. Nah, kemudian untuk BNI pada tanggal 21 Januari kemarin itu closing di 410, di mana high-nya itu pernah menyentuh di 418. Dan di kondisinya masih uptrend. Dan untuk kondisi tanggal 22 Januari ini per hari Jumat kemarin yang saat IHSG turun minus 2%, itu kondisinya closing di 394 dan high-nya pernah menyentuh di 424. Nah, ini merupakan video ke-16 dan kondisinya sempat naik di 6,4%. Untuk tanggal 25 Januari kami masih kondisi masih wait and see, karena masih ada kemungkinan IHSG akan koreksi lanjut.
tolong pasang SL di 390. Nah, untuk BNI sendiri kenapa kami masih kondisi di hold? Karena berdasarkan dari price to volume, kalau kita lihat di tanggal 21 Januari di price 411 dan 400 yang kami tandain warna merah, itu mengalami perubahan di kondisi after tanggal 22 Januari, dimana kalau kita lihat barnya untuk 400 itu berubah menjadi 398 dengan kondisi lebih panjang. Berarti ini dari bandar sendiri masih akumulasi, sehingga BNI masih berpeluang untuk naik ke atas lagi. Kemudian untuk CARE sendiri itu kondisinya closing price di 302 pada saat tanggal 21 Januari kemarin. Hacknya pernah menyentuh 310 dan ini masih harga dasar atau masih harga yang dimiliki oleh bandar. Jadi buat teman-teman yang belum masuk bisa cicil masuk. Ya, mungkin beberapa hari ke depan bisa naik. Untuk kondisi ini kondisi after ya, kondisi after di tanggal 22 Januari kemarin di hari Jumat itu kondisinya closing di harga 302 ya, 302 dan hacknya di 308, dan ini kondisi masih kita hold karena bandar masih berada di range segitu. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa IHSG turun 2% tetapi harga CARE tetap aja segitu. Jadi masih ada kepentingan dari bandar sendiri untuk mempertahankan harga atau mengkoleksi barang yang nantinya saham ini bisa dinaikkan secara perlahan. Tetap pasang SL di 286 ya. Kemudian untuk CARE sendiri, untuk PTV-nya sendiri kalau kita lihat di kondisi before di tanggal 21 Januari itu ada angka 338 dan 329 dengan barnya lumayan panjang. Kemudian kalau kita lihat yang ditandain kotak warna merah itu untuk plus 337 dan 329 itu ada perubahannya, jadi lebih pendek. Itu artinya apa? Berarti untuk retail sendiri ada beberapa yang tidak tahan dengan harga CARE yang di angka 302 sehingga mereka cut loss. Tapi dari bandar sini masih mempertahankan saham ini. Kemudian untuk trading plan tanggal 25 Januari ini kita hanya ada satu, yaitu link, di mana B1-nya di 3030, B2-nya di 2810, TP1 di 3080, TP2 di 3130, dan SL-nya jangan lupa di 3770. Dan kondisinya pattern-nya masih bullish continue ya, bullish continue. Dan ini kondisi chart RTI-nya. Buat teman-teman jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan tanda loncengnya ya. Kami tunggu komen dan request emiten sahamnya. Kami usahakan seminggu sekali kami akan review request dari teman-teman. Sampai jumpa.